ke-255, ganti nama. Tentu saja Hamad cepat dilarikan ke rumah sakit. Mario sigap dan langsung menelepon ambulans yang gak kaya di negara Konoha lama benar. Di sini cepat. Bahkan saat Mario datang, hanya butuh waktu sekitar 2-3 menit untuk para medis datang. Ia cepat ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Andy Hiri AM, di depan ruangan IGD menunggui suamiku lagi. Ini sudah keberapa kalinya? Dejavu. Keluh baby lagi. Sabar. Kalau ini bukan takdir Tuhan, kita nggak akan juga ke sini. Nasihat dari Mario. Mereka masih menunggu dokter untuk keluar. Meminta penjelasan apa yang terjadi. Kalau tadi si paramedic bilang kalau kemungkinan Hamad keracunan. Entah keracunan makanan atau diracun. Tapi waktu dia masuk ke dalam ruangan IGD si paramedic bilang semua tanda kehidupannya masih ada. Jadi harapan mereka masih tinggi. Jadilah ia masih bisa mengeluh begini. Karena tahu itu. Kalau dia tahunya Hamad dengan tanda kehidupan rendah, dia akan nangis cerit-cerit palingan. Sekitar 20 menit setelahnya, baru salah satu dokter keluar dan mencari keluarga dari Hamad Buhori. Baby dan Mario mendekat. Kami keluarga dari Hamad Buhori. Baik. Pasien sudah ditangani dan akan dipindahkan ke ruang rawat sementara. Beliau sudah sadar. Dan sudah dalam keadaan stabil. Hanya perlu pengawasan dan recovery. Jelas si dokter. Singkat, padat, jelas dan tegas. Itu yang memang ingin di depan oleh Baby dan Mario. Terima kasih dokter. Ucap Mario dengan penuh syukur. Silahkan diurus administrasinya untuk dilanjutkan. Lalu si dokter pergi begitu saja. Kamu tunggu di sini. Aku yang urus administrasinya. Baby mengangguk pasrah. Lemas. Tapi juga bersyukur. Entah sensasi seperti ini sudah ia rasakan berapa kali. Rasanya berulang kali ia merasakan hal seperti ini. Saking seringnya Hamad bermasalah modelan begini. Lelah besti. Mario kembali dengan wajah lebih lega. Ia duduk di samping Baby. Dan mengembuskan napasnya panjang. Alhamdulillah. Ia sudah aku pesankan kamar terbaik. Ucapnya kalem. Semoga saja beneran dia sudah sadar. Apa yang terjadi ya? Kenapa bisa dia keracunan? Aku datang ke dalam kamar dan mendapati banyak bunga di depan pintu apartemen. Dan di dalam aku menemukan ia seperti itu di kamar mandi. Apa yang terjadi? Apa ada relasinya? Hubungannya? Aku lelah. Apa aku tak bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dan senang? Keluhnya lagi. Bersyukur suamimu tak kenapa-kenapa. Banyak bersyukur jadi orang. Kenapa kamu jadi kaya Hamad? Banyak ceramahnya. Kamu bukan ustadz. Kan kamu penyanyi. Protes Baby. Aku pamanmu. Aku wajib menasehatimu. Omelnya lagi. Ya lupa. Enaknya dia bilang begitu. Aku tadi sempat tanya dengan salah satu perawat yang merawat Hamad. Menanyakan apa kiranya yang membuat dia seperti itu. Mereka semua bilang makanan. Bukan bunga. Bukan gas. Jadi mungkin dia hanya salah makan. Itu juga kenapa ia bisa cepat pulih. Ia bisa dibilang begitu kan, walau dia masih lemas. Begitu ya. Mereka dipersilahkan untuk mengikuti salah seorang perawat. Untuk ikut masuk ke ruangan rawat Hamad. Sepertinya Mario memang mereserve kamar terbaik dengan perawatan teraik. Karena mereka naik ke lantai yang lumayan di atas. Heran ya. Mukanya semakin di atas semakin lama mendapatkan perawatan. Kok ruangan VVIP itu gak di bawah aja? Kan dekat EME lain-lain. Kenapa gak di bawah gitu kan? Tapi semua pertanyaannya itu berubah begitu mereka tiba di lantai tempat ruangan VVIP berada. Wish! Harumnya aja beda. Bukan harum jeruk-jeruk yang menyegrek di hidung. Barunya segiar dan terkesan elit. Lantainya saja beda. Marmer kah? Wallpapernya juga beda. Ada juga banyak lukisan indah di dinding. Beda pokoknya. Ini lebih miris seperti hotel bintang 5 dibanding rumah sakit. Kalau aja perawatnya gak pakai seragam putih, pasti Baby mikirnya ini adalah hotel. Wih, beda ya, pantas namanya VVIP. Gumam Baby. Ia masih berjalan bersama Mario mengikuti langkah perawat di depan mereka. Beda.
Harganya juga beda 3 kali lipat dari kamar biasa. Sudah dinikmati saja. Disyukuri. Di ruangan Hamad nanti ada kamar untuk penunggu juga. Jadi kamu bisa istirahat. Gak usah bolak-balik ke rumah selagi dia di sini. Gak usah takut mengenai biaya. Aku yang handle semua. Udah tahu. Kamu gak mau bayar juga, aku akan masa minta dibayarin. Celetukan baby itu membuat Mario menggeleng. Fix. Hamad adalah orang yang akan dapat hadiah penghargaan tertinggi sebagai orang yang paling sabar. Cish. Mereka dipersilahkan masuk. Dan di dalam sana, sudah ada Hamad dengan wajah pucat dan lelahnya. Matanya terbuka. Dan senyum kecilnya sedikit terlihat begitu melihat sang istri datang bersama Mario. Baby tanpa berkata-kata langsung mendekati pria itu dan mengecup keningnya. Lama. Ia lega bisa melihat pria itu membuka matanya lagi. Alhamdulillah kamu gak apa-apa sayang. Gumamnya sambil menciumi kening, pipi dan hidung Hamad. Mario hanya duduk dengan wajah seperti berpikir keras. Ia seperti sedang berpikir mengenai politik dunia yang sedang memanas. Karena pandangannya seperti fokus banget. Aku gak apa. Gumam Hamad lemah. Baby melepas ciuman di kening Hamad yang lama benar. Ampe ngecap dah itu jidat. Ia duduk di samping Mario. Dan memegangi tangan Hamad. Kok bisa sih yang? Kamu begitu. Kamu keluar busa dari mulut. Kan aku takut. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Jeti aku telepon Mario minta tolong. Untungnya semua cepat. Kalau enggak, aku nggak tahu lagi deh. Alhamdulillah. Kamu tuh habis ngapain sih? Apa kamu pusing di kamar mandi? Atau bagaimana? Kamu habis ngapain? Aku nggak tahu, Beb. Aku habis makan. Terus aku pengen muntah begitu aja. Di kamar mandi aku muntah-muntah. Tapi setelah itu, badan aku rasanya kejang semua. Kaku. Dan aku nggak sadar setelah itu. Kamu tahu kalau di depan ada banyak bunga. Aku masuk ke apartemen kita itu ada banyak bunga mas. Di sana. Apa itu ya? Kamu ada alergi sama bunga apa ya? Enggak. Aku nggak tahu ada bunga. Aku nggak tahu kalau aku ada alergi bunga. Seharusnya enggak. Aku sering berhubungan dengan bunga. Balas Hamad. Yang lemes. Tapi kok dicecar banget sama baby? Berasa diinterogasi sama istri sendiri dia. Iya juga ya. Kamu gak alergi sama bunga kok. Tapi kok bisa? Baby menoleh ke Mario yang seperti sedang berpikir super keras. Ia menggerakkan jemarinya di dagunya. Seperti sedang mempertimbangkan sebuah teori. Benar-benar sedang berpikir super duper ekstra keras mengenai sesuatu. Tapi satu hal yang baby tahu. Kalau yang jadi sumber pikirannya adalah mengenai dia dan Hamad. Karena mata Mario sejak tadi berpindah dari baby ke Hamad. Kamu tidur dulu aja yang. Biar segera nanti. Oh iya. Kamu emang makan apaan? Tanya baby. Hamad yang emang udah mau tidur. Akhirnya melek lagi. Hehehe. Udah gak usah. Nanti aja ya. Nanti aja deh. Gak usah dijawab. Kok aku kasihan sih sama kamu? Ya udah. Bobo yang enak. Ya sayang. Nanti bangun dengan keadaan lebih segar. Ya. Makasih ya. Lalu Hamad memejamkan matanya. Tidur. Baby berdiri dan meregangkan badannya. Waday untuk seorang perempuan muda. Hamil. Pengangguran. Dalam pelarian seperti aku. Kenapa aku menjalani ujian yang sulit seperti ini? Apa kelak aku akan jadi superhero? Gumam baby dan dia duduk santai di sofa ruangan itu. Ia menaikkan kedua kakinya dan bersandar di sandaran sofa. Baby gak menggubris si paman ketemu gede yang masih aja berpikir super keras. Gak tahu dah. Mikirin apaan? Lama bener mikirnya perasaan. Taulah. Palingan dia dapat ide untuk album berikutnya. Baby beneran tiduran dan tidur sungguhan, walau rasanya di luar nalar. Dia bisa tidur di waktu seperti ini. Tapi ia bener-beneran tidur. Sampai setengah jam berikutnya ia bangun. Herannya, saat ia bangun, ia masih mendapati si Mario duduk dengan wajah mengkerek kayak begitu. Dia benar-benar kayak berpikir super keras. Apa dia mau nyalon jadi presiden apa ya?
Apa Perdana Menteri kalau di sini? Apa sih? Kok mikirnya segitunya? Tanya Baby heran. Nah, aku hanya berpikir sebuah hal yang mengganggu pikiranku. Semua hal yang terjadi pada kalian itu. Apa yang membuat kamu dan Hamad seperti ini? Aku sedang menganalisanya di dalam kepala. Seperti pertanyaan kamu di awal hari ini. Mengenai takdir. Peribahasa cinta karena terbiasa. Dan semua ujian ini. Aku memprosesnya dan menganalisanya di dalam kepala. Jelasnya serius. Baby melirik ke arah sang suami. Masih tidur. Aman. Apaan emang? Bisiknya. Ia tak mau Hamad mendengar kalau ia mempertanyakan hubungan mereka. Kita di sana aja gimana? Biar lebih santai dan gak terganggu. Biar dia gak dengar juga. Bisik Baby melirik ke arah Hamad. Mario mengangguk. Dan mereka pindah ke sofa. Walau sebelum pantatnya menyentuh sofa empuk itu, Mario seperti mencari sesuatu. Nyari apaan sih? Bekas kamu tidur tadi? Takut ada ilernya. Aku takut kena alergi. Jawabnya ngeselin. Suak. Aku gak ngiler ya? Makhluk cantik itu gak ngiler, gak ngentut dan gak bersendawa. Elegan. Anggun. Ucapnya medok. Mati kalau orang gak bisa ngentut. Sendawa. Gasnya berkumpul dan meledak sendiri nanti bagaimana? By the way. Lanjut Mario memutuskan lanjut dan gak meladeni celotehan Baby yang unfaedah. Ia sudah duduk dan berdeham panjang. Lebay juga. Aku berpikir. Mengenai kamu yang kok bisa-bisanya dipilih Hamad secara random aja. Gitu. Dia udah cerita kenapa milih foto kamu waktu dijodohkan. Terus kenapa kalian yang sebenarnya berlawanan frekuensi bisa bersama. Lalu semua ujian hidup dan semua halangan rintang yang kalian lewati saat ini. Sampai kamu hamil. Juga keberadaan kamu di sini. Aku menyimpulkan sebuah hal. Jelas Mario dengan tegas dan berwibawa. Apa itu? Apaan itu? Apa? Dia bilang random gitu milih aku. Bukan karena aku cantik dan manis. Dia bilang karena dari semua foto yang disodorkan Pak Kiai aku doang yang imut dan membuat dadanya bergetar. Balas Baby polos. Dia milih kamu itu random. Saking aja. Entah ini yang dinamakan jodoh. Bahkan Pak Kiai aja kaget. Kenapa malah anak paling bermasalah yang dipilih oleh muridnya yang paling dia sayang? Yang dia anggap anak sendiri. Tadinya Pak Kiai kalian itu mau ngusulin orang yang lain. Tapi ia berpikir lagi, mungkin Hamad ini yang akan bisa membimbing kamu ke jalan yang lebih baik. Dia sabar dan bisa bimbingkan. Dia ustadz. Apaan? Aku disiksa terus waktu awal nikah. Dihukum terus. Tuh, bimbing apaan? Ya intinya dia juga kewalahan ngadepin kamu. Kayaknya dalam sepanjang kehidupannya yang berat ini. Ujian terberat dalam hidupnya adalah kamu deh, Beb. Dia ngerjain disertasi segala macem. Yang paling sulit dalam hidupnya adalah ngadepin kamu. Emang kamu gak nyadar? Tanya Mario dengan wajah yang... Seriusan lu? Enggak. Dia cinta kok sama aku. Poli. Ya endingnya begitu. Tapi proses dia bisa cinta sama kamu juga pasti rumit. Andy. By the way. Intinya adalah aku menyimpulkan kalau kalian mungkin aja ditadirkan. Kamu membuat hidup Hamad yang sepi dan tanpa keramaian. Kerusuhan jeti berwarna. Dengan cara kamu sendiri. Dan Hamad sebagai pembimbing kamu. Membuat hidup kamu lebih tertata. Ini takdir. Ini mungkin yang disebut destiny to be with each other. Tapi, semua kemalangan kalian ini. Semua ujian kalian yang super berat ini harus ditelah juga. Why? Apa masalahnya? Gitu kan? Dan aku sampai pada sebuah kesimpulan. Tegang. Dudung. 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 Baby juga penasaran. Kenapa juga hidupnya gak ada adem ayemnya? Kayak Cinderella gitu loh. Lah kok Cinderella sih? Apa itu? Kamu dan Hamad harus melakukan sebuah hal. Apaan? Baby? Ucap suara pria dengan lemas. Baby mengira itu adalah suara Mario. Tapi orang yang dia tebak berbicara malah bibirnya diam. Malah Mario menoleh ke arah Hamad. Baby menoleh. Hamad bangun. Ia minta bangun dan minta air putih. Dengan sigap Baby mengambilkan air putih dan membantu suaminya minum.
Ini yang kamu enakan. Gak pusing, mual, atau geling gitu. Cerocosnya. Hamad menggeleng. Sekali lagi obrolan mereka terjeda. Karena Hamad bangun. Setelah minum, mereka dapat kunjungan dari kumpulan orang berseragam. Yang kini Baby tahu adalah polisi. Permisi. Kami dari kepolisian unit Bukit Bintang. Mario yang menyambut dan mempersilahkan semuanya duduk. Kami melakukan penyidikan. Dan memeriksa rumah kalian. Dan juga menyamakan dengan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Mengenai hal penyebab Tuan Hamad Buhori keracunan dan dalam kondisi seperti ini. Jelas salah satunya. Ada 3 orang. Dan yang paling tua yang bicara. Dengan tegas dan berwibawa. Ya, apa hasilnya? Sahut Mario dengan tegang. Baby juga tegang. Walau dia berpikirnya ini pasti ada hubungannya dengan bunga itu. Dari rumah sakit. Hasil yang keluar adalah keracunan makanan. Di meja makan kalian juga ada bekas mangkuk berisi makanan. Yang hitam dan berbau. Tak sedap. Baby memicingkan matanya. Berpikir keras. Apa itu? Makanan hitam? Dia masak gak sih hari itu? Masak deh. Apa enggak ya? Enggak. Dia kan dari pagi udah pergi si Mario. Jadi Hamad mesti beli makanan dari luar. Ini fix dia diracun. Atau dia dapat makanan bersama dengan kiriman bunga itu. Wah, ini jangan-jangan si bocil kegatelan yang minta digaruk itu. Si Ira. Apa itu, Pak? Saya tak tahu. Sebuah makanan yang sudah kami selidiki sampelnya. Dan itulah penyebab Tuan Hamad dalam kondisi keracunan. Itu adalah makanan yang beracun. Apa Nyonya tak tahu? Makanan apa itu? Baby benar-benar gak nyambung. Apaan ya? Perasaan dia gak masak. Wong dia bangun tidur. Bikinin bekal Hamad. Roti. Terus budal. Hamad mau sarapan nasi lemak di luar. Jeti budal tanpa sarapan. Jeti mana mungkin dia masak. Cuci piring aja enggak. Tapi saya gak masak apa-apa. Balas Baby lagi. Yakin itu bukan masakan Nyonya. Karena di sana juga ada makanan yang sama di panci. Di atas kompor. Klek. Baby seketika sulit menelan salivanya. Apa yang ada di pikirannya ini benar? Gak mungkin kan? Gak mungkin pakai banget. Gak mungkin aja. Gak pakai banget. Gak mungkin. Kia. Aku makan rawon, Beb. Sahut Hamad dari lanjangnya. Suaranya lemas. Mendengar hal itu, Baby tambah lemas. Ia memegangi kepalanya. Lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Pengen kabur tulung. Kok gini amat sih hidupnya? Kia, itu kan rawon kemarin. Meses, kenapa kamu makan? Itu rawon kemarin juga gak kita habisin karena gak enak. Aku baru lihat tadi pagi di bungkusan di tong sampah. Bumbu jadinya juga udah kadaluarsa bulan kemarin. Kan kemarin aku bilang. Gak enak. Gak usah dimakan. Gitu. Kenapa kamu makan? Itu udah kadaluarsa. Dan makanan kemarin yang gak aku panasin juga. Gak dimasukin kulkas juga. Itu. Ya Allah. Ngeluh endasku. Baby memijat kepalanya sendiri. Mario terkekeh. Ia juga mengusap wajahnya kasar. Isi. Sir. Terima kasih atas bantuannya. Sepertinya ini kecelakaan karena kurangnya komunikasi antara suami istri dan masalah istri yang malas masak. Itu saja. 3 polisi itu saat mendengarnya juga tersenyum kecil. Hanya Baby dan Hamad yang wajahnya cengok. Baby lebih kemalu sih. Mengenai bunga-bunga itu. Tak ada ancaman dari semua bunga itu. Dan kami sudah melacak dari mana asalnya. Yaitu dari salah satu murid Tuan Hamad di sekolah. Ya Pak, udah tahu saya. Namanya, anaknya kayak apa juga saya udah tahu. Balas Baby lagi. Para polisi itu pamit pulang. Dan meninggalkan mereka bertiga di sana. Baby berdiri dan mengelus kepala suaminya. Sayang, itu rawon udah kadaluarsa double. Kamu kenapa makan sih? Sayang. Gumam Baby gemas. Aku lapar. Ngeliat itu masih di atas panci. Aku kira kamu panasin. Dan aku makan kuahnya aja.
Baru sesuap aku udah pengen muntah waktu itu. Aku nggak tahu. Lupa juga. Ya Allah. Kan biasanya makanan yang nggak akan dimakan kamu langsung ringkes dan cuci. Makanya aku kira. Iya salah aku, Mang. Maafin ya. Baby mengaku salah pada akhirnya. Ternyata cobaan hidup yang ini. Karena keteledorannya sendiri. Half. Nah ini. Ini yang aku maksud. Kalian ini pasangan yang saling mencintai, menyayangi. Tapi kenapa kalian harus melewati banyak sekali ujian? Aku sampai pada sebuah kesimpulan. Dan ini adalah sebuah saran yang bisa kalian terapkan. Mario berdiri sambil bertepuk tangan 2 kali. Seperti ia akan mengemukakan sebuah ide super brilian yang akan menyelamatkan semua umat di muka bumi ini. Apa? Kayaknya kalian harus ganti nama deh. Itulah yang diucap oleh seorang Mario Roda. Si legendaris yang luar biasa pemas di negara jiran. Ngadi-ngadi. Gumam Baby kesal. Ya kan? Kamu bisa jadi Baby Angela. Dan Hamad bisa jadi. Siapa enaknya nama kamu yang baru ya? Gak akan ganti nama. Enak aja. Balas Baby kesal. Enak aja. Namanya mau diganti seenak-enak udah.